menegakkan sunnah itu. Dulu dilemparin batu. Baitul Makmur BCM Blok D Sukadami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan." Allahu akbar ya. Ana rasakan nih jamaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbicara yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berbincang dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Apabila anak Adam memiliki 2 lembah isinya harta, penuh dengan emas mungkin, labtagha thalithan, dia akan berambisi untuk memiliki yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi perutnya anak Adam itu kecuali turab, tanah. Mati selesai ambisi itu. Yang ada hanya penyesalan. Ketika manusia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku yang sebenarnya. Maka jadikan ambisi antum itu akhirat. Apa yang antum akan dapatkan? Antum akan qanaah hidup ini jamaah. Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Laisal ghina an kathratil ard. Kalau bicara kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, dengan banyaknya aset yang antum miliki, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kalau bicara kekayaan itu kekayaan jiwa jemaah. Nabi ingin mengajarkan itu kepada umatnya. Dan beliau ajarkan itu kepada istri-istri. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan istri-istri. 1 bulan diboikot istri. Ditinggal sama Nabi SAW. Beliau nggak tidur di rumah. 1 bulan. Beliau tidur di ada tempat di sebuah kebun salah seorang sahabat. Sampai ada informasi isu yang mengatakan Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Ternyata tidak. Berita itu tidak benar. Kemudian turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Ini bicara ambisi jemaah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Tuh Nabi mengatakan ini kepada istrinya satu persatu. Untuk menyamakan visi dan misi dalam kehidupan ini. Beliau panggil Aisyah. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Allah mengatakan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, fata'alaina, kalian kesini semuanya. Aku akan kasih pesangon, aku akan kasih harta buat kalian, tapi kita tidak bisa berlanjut jamaah. Pernikahan ini cukup sampai di sini. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Cukup. Gak mungkin kita lanjutkan. Ketika beda itu visi dan misi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian, keinginan kalian itu Allah. Siapa Allah jamaah? Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu pemilik alam semesta ini. Allah yang tahu dengan setiap butiran pasir yang ada di lautan. Allah yang tahu dengan jumlah daun-daun yang berjatuhan. Allah yang memiliki dunia dan akhirat ini.
Kalau ambisi kalian itu Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik itu pahala yang... Alhamdulillah ada masjid lagi, masjid di BCM. Pernah lihat di dekat Semangga yang tadi masjid ke 105. Insya Allah ini akan kita pasang masjid ke 106. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Baitul Makmur BCM Blok D, Sukadami, Cikarang Selatan. Masjid ke 106. Alhamdulillah sudah terpasang di Masjid Baitul Makmur. BCM. Masjid ke 106. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan. Fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwal abtar. Menegakkan sunnah itu dulu dilemparin batu, dulu diusir. Jadi kalau cuma dikatain Wahabi, ya sabar. Kadang kala Wahabi. Apaan Wahabi? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya ke Wahabi. Apa Wahabi? Wallahu a'lam. Subhanallah. Celaan radikal. Arti ana pun merasakan hal itu. Ana pulang dari pesantren, ana ceritakan beberapa kali. Ana pulang dari pesantren, kita tuh ada satu ustadz jamaah, masya Allah. Ustadz itu guru bahasa Indonesia. Dia punya jenggot mungkin cuma 9. Kita tuh santri, kalau ngelihat ustadz nih, ustadz jenggot naga nih. Nah, supaya dia guru bahasa Indonesia. Tapi masya Allah sabarnya dia ngajarin kita ya. Sampai suatu saat anak pulang berjenggot. Orang tua anak takut. Ini pulang pesantren. Dia lihat, Syafiq sini katanya. Syafiq ikut aliran apa katanya? Ikut aliran apa? Orang tua yang astagfirullah ya. Karena takut, orang tua takut. Padahal anak pakai jenggot itu tahun 95. Kelas 3 SMA. Waktu itu kelas 3 SMA pakai jenggot. Ya itulah, didudukkan di sidang sama orang tua karena mereka takut ikut aliran macam-macam. Jadi kalau anti mungkin pakai jilbab panjang belajar sunnah dituduh macam-macam, sabar. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada mereka, aku sedang belajar Islam. Aku sedang belajar. Aku selama ini nggak tahu sama agamaku. Aku ini Islam keturunan. Sedangkan aku baca katanya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Aku sedang belajar. Kalau mungkin ada yang salah dari aku, tolong dikasih tahu. Jadi